Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Kali ini kita jumpa di inisiasi kelima atau sesi kelima terkait dengan matriks pertumbuhan pangsa pasar dan matriks daya tarik industri. Adapun materi ini ada di modul 6. Capaian pembelajarannya kompetensi umum, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan matriks pertumbuhan pasar, pangsa pasar, dan matriks daya tarik industri. Nah, kompetensi khusus, mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul matriks pertumbuhan pangsa pasar, menjelaskan pengertian MP3, menjelaskan tafsir MP3, menjelaskan manfaat MP3, menjelaskan pengukuran pertumbuhan pasar. Baik, sumber belajar kita untuk yang sumber belajar utama itu ada di modul 6, manajemen strategik. Ini bisa diakses di RBV, ruang baca virtual, perpustakaan digital Universitas Terbuka, dan referensi-referensi lain yang relevan dengan pembelajaran kita di sesi kelima ini. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, matriks pertumbuhan pangsa pasar atau MP3 dan MDTI, matriks daya tarik industri. MP3 atau matriks BCG yang oleh Henderson tidak didesain dengan ambisi yang berlebihan, ternyata mendapatkan momentum kelahiran yang pas. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, matriks tersebut begitu luas dikenal, tidak hanya oleh para akademisi tetapi juga para praktisi. Matriks BCG lahir tepat waktu ketika strategi diversifikasi konglomerasi sedang mendapatkan tempat yang terhormat. Akademi dan eksekutif perusahaan selalu membutuhkan alat analisis yang tepat untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan yang memiliki banyak unit usaha atau portofolio bisnis. Baik, rekan mahasiswa, materi yang diajukan dengan pentingnya penguasaan pangsa pasar tinggi untuk menjadi pemimpin pasar dan keseimbangan aliran kas menjadi resep yang tidak boleh dilupakan. Kesederhanaan dan kesan kecanggihannya juga membantu pencarian statusnya. 2 sumbu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar dan 4 sel yang dimiliki tanda tanya, bintang, sapi perah, dan tanda silang dinilai telah cukup untuk dijadikan alat bantu pengambilan keputusan strategis perusahaan tingkat korporat. Dalam perjalanannya, berbagai kritik membangun juga ditemukan. Kesederhanaan yang selama ini dikenal sebagai kelebihannya sebenarnya juga sekaligus merupakan kelemahannya. Satu indikator pertumbuhan pasar yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya peluang bisnis dan penguasaan pangsa pasar sebagai satu indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur keunggulan perusahaan, mendapatkan kritik karena dianggap menyederhanakan persoalan secara berlebihan. Asumsi-asumsi yang secara implisit digunakan terutama yang menunjukkan keterkaitan yang begitu langsung antara pangsa pasar dan aliran kas, kadangkala dipertanyakan. Setidaknya, untuk sel bersimbol anjing, kritik asumsi tersebut mendapatkan bukti yang memadai. Namun demikian, semua kritik tersebut tidak sampai menjadikan MP3 ditinggalkan sepenuhnya oleh mereka yang sebelumnya telah pernah menggunakannya. Status yang pernah terhormat kembali diraih setelah strategi diversifikasi belakangan ini kembali memperoleh tempat dalam praktik pengelolaan perusahaan. Matriks daya tarik industri atau MDTI, layar bisnis 9 sel GE atau yang lebih populer dikenal dengan MDTI, lahir pada tahun 1970 hasil kerjasama GE sebagai perusahaan besar yang terdiversifikasi dan McKinsey & Co sebagai salah satu konsultan bisnis dunia ternama. Matriks tersebut pada awalnya didesain karena keunikan pilihan sikap GE terhadap matriks BCG. GE tertarik pada prinsip dasarnya dan tetapi sekaligus bersiap kritis untuk melakukan perbaikan mengurangi kelemahannya. Kesederhanaan yang ada pada matriks BCG dinilai sebagai kelemahan yang melekat pada matriks tersebut. Secara teknis tidak ditemukan perbedaan yang berarti
pada kedua matriks tersebut. Tetapi jika dilihat dengan lebih cermat, keduanya menggunakan asumsi dan sekaligus memiliki implikasi strategis yang berbeda. Kedua sumbu yang dimiliki oleh MDTI masing-masing tidak hanya diukur dengan satu variabel saja. Sumbu daya tarik industri diukur dengan menggunakan banyak variabel dalam lingkungan bisnis makro dan industri, termasuk pertumbuhan pasar. Peluang bisnis tidak semata-mata ditentukan oleh tinggi rendahnya pertumbuhan pasar. Baik, rekan mahasiswa, tumbuh keunggulan bersaing perusahaan diukur dengan banyaknya variabel kekuatan perusahaan, termasuk penguasaan pangsa pasar yang dimiliki. Kinerja perusahaan, khususnya tingkat kemampuan dan besarnya aliran kas masuk, tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya penguasaan pangsa pasar. Sel yang terbentuk dalam MDTI juga ditambah menjadi 9 sel, tidak hanya dengan menambahkan dimensi medium yang terletak di antara dimensi rendah tinggi. MDTI memberikan tekanan pada penentuan skala prioritas investasi. Di samping matriks utama, MDTI juga mengenal matriks pembantu dalam dekomposisi matriks. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, pada ini sesi kelima ini kita memiliki bahan diskusi, yakni manfaat metrik pertumbuhan pangsa pasar. Menjelaskan manfaat metrik pertumbuhan pangsa pasar, yang ketiga, tuliskan isi topik atau materi diskusi. Pada kegiatan dalam tuton di sesi kelima ini merangkum modul sebagai bagian dari belajar mandiri dengan membuat catatan rekas penting modul 6. Berpartisipasi dalam forum diskusi sesi kelima, mengerjakan soal tes formatif, mengakses video terkait materi kuliah, baca sekilas modul 7 untuk persiapan pertemuan berikutnya. Oke, baik rekan mahasiswa, silakan dikerjakan diskusi di sesi kelima ini, dan jangan lupa di sesi kelima ini ada tugas kedua. Baik, selamat belajar, sukses selalu. Saya kata mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.